Meskipun udah pakai motor, tapi tetap terasa beratnya teh. Ini meskipun kecil gening bobotnya mah sampai satu batang ini tuh sampai 60 kilo laras Pak. Tuh, lihat. Si bayinya teh udah jadi. Tuh, lihat dalamnya. Ini melebar gini tuh dalamnya. Lihat ini dagingnya kuat tebal gini. Gimana? Enak. Enaknya. Sampurasun anak negeri dimanapun berada. Kumaha kabarnya? Semoga sehat semua ya. Tenang, tenang. Ini Abdi ramai-ramai, bukan sedang berantem kok. Abdi dan Kang Denny bersama adik-adik lainnya sedang berlatih silat. Anak negeri, pencak silat sebagai salah satu seni bela diri merupakan tradisi khas Indonesia yang telah ada dari generasi ke generasi dan mampu bertahan hingga saat ini. Eits, jangan sekali-kali meremehkan kemampuan silat teman-teman Abdi ini ya anak negeri. Karena mereka ini adalah murid dari Padepokan Silat Gajah Putih yang sudah berdiri sejak 1976 di Desa Mekarsari, Kecamatan Cibuntu, Kabupaten Garut. Nah, wih, seru pisah nih. Arangga teh sekarang lagi belajar di Padepokan Gajah Putih. Silatnya itu di daerah Selawi, Garut, Jawa Barat. Selain ada silat di sini masih banyak lain nih. Ada tradisi, ada hasil alam, dan yang pastinya kulinernya dong. Makanya jangan kemana-mana, tetap jejak anak negeri karena alam memberi banyak manfaat. Ayo Kang, weh, dengko. Awas Sadayana, minggir. Ya, ini dia cara masyarakat di daerah Selawi, Kabupaten Garut mengangkut batang kawung setelah selesai dipanen. Biasanya, lokasi tumbuh pohon kawung ini memang jauh dari permukiman warga. Bahkan tak jarang tumbuh di daerah pegunungan yang medannya tidaklah mudah untuk dilewati. Nah, motor gunung inilah yang menjadi solusi untuk mengangkut hasil panen batang kawungnya anak negeri. Hebatnya lagi, tak hanya satu batang kawung. Seringkali mereka mengangkut 3 hingga 4 batang sekaligus. Ini nih, sekarang Arangga teh lagi bawa batang kawungnya. Ternyata batang kawungnya benar-benar berat pisan. Meskipun udah pakai motor, tapi tetap terasa beratnya teh. Ini meskipun kecil gening bobotnya mah sampai satu batang ini tuh sampai 60 kilo laras Pak. Tuh, lihat. Dia ambilnya pakai motor. Ini motornya udah diedit siapanya. Bisa melaju kencang sana. Ayo Kang, lanjut Kang. Nah, akhirnya sampai juga kita di pabrik aci kawungnya anak negeri. Di pabrik inilah batang kawung yang Abdi angkut ini akan diolah menjadi aci kawung. Yuklah, langsung saja kita turunkan batang kawungnya. Menjemur. Itu kecepet. Bener-bener gening udah diturunin juga bener-bener berat nih si batang arennya teh batang kawung. Terus Kang, itu beresan Kang. Anak negeri, setelah bahan baku berupa batang kawung siap, proses pertama yang harus dilakukan adalah membelah batang kawung menjadi beberapa bagian. Oh ya, anak negeri tahu apa itu kawung kan? Ya,
kawung adalah batang pohon aren. Isi batangnya inilah yang akan kita buat menjadi tepung. Aduh, meski terlihat mudah, membelah batang kawung ini ternyata cukup melelahkan ya. Ah, gila, arah nggak mah. Mana tuh? Nah, iya bawaan kaki. Bawaan itu, ya Kang. Ya. Sok yo, letik-letik kadang-kadang halus. Kurang gede tepung tamakaan itu. Ya sudah kalau begitu, biar cepat proses belah batang kawungnya, Abdi serahkan saja ke Kang Abdi. Semangat Kang! Nah, selanjutnya angkut potongan batang kawung untuk diparut pada bagian dalamnya. Oh ya, pilih batang pohon kawung yang sudah memproduksi sari aren ya. Jadi bisa lebih mudah untuk diambil saripatinya. Jadi Arangga tuh lagi ada di proses parutnya nih. Ini perlu benar-benar ketelitian dan fokus. Karena apa? Kalau misalnya kondisi kita nggak benar, ini kaki bisa keparut sama parutan mesin. Makanya Arangga dibantu sama si akangnya biar langsung bisa gitu. Terus yang kedua juga kakinya tuh bergetar. Ini tuh geli, si kaki tuh geli sampai ke telinga. Dan yang ketiganya, ini suara mesinnya berisik. Jadi yang belum terbiasa bakal terganggu banget. Ya Kang ya, ayo Kang teruskan. Anak negeri, bagian dalam batang kawung yang berwarna putih kecoklatan dan bertekstur agak lunak inilah yang akan menghasilkan aci. Jika sudah terkumpul banyak di bagian bawah mesin parut, ambil lalu angkut menuju bak penyaringan. Nah, ini adalah proses penyaringan. Ada 2 tahap proses penyaringan. Penyaringan pertama dan penyaringan kedua. Penyaringan pertama itu, serbuk arennya kalau udah agak putih, itu langsung dibuang. Nah, penyaringan kedua, nah kalau udah lembut seperti ini, baru kita bisa menjadi aci. Tunggu sampai tergenang si airnya di sebelah kanan ini. Teruskannya. Anak negeri, lihat, air yang mengalir menuju kolam pengendapan inilah yang membawa saripati aci. Setelah melewati proses pengendapan selama 1 hari, air harus dibuang agar pati lebih mudah untuk diambil. Nah, ini dia anak negeri yang namanya aci kawung. Endapan ini harus dijemur sampai kering, kalau waktu penjemurannya sih tergantung teriknya sinar matahari. Oh ya anak negeri, kini keberadaan pabrik pembuatan aci kawung seperti ini sudah jauh berkurang daripada dulu, terutama di daerah Kabupaten Garut. Hal ini disebabkan oleh semakin langkanya bahan baku batang kawungnya. Ayo Neng, beres. Oh, Arangga. Aku Abdi Pak. Walah Neng di pasihan gini. Ayo nuhun Pak. Nah sekarang Arangga mau bikin cibai. Jadi aci ngambai. Ngambai itu jadi si dalam acinya itu melebar ke bawah. Ayo Bu Neng, sekarang kita langsung masak. Markisan, mari kita memasak. Soal bumbu sih serahkan saja ke Ibu dan juga Neng Ica. Nah anak negeri, sebagai salah satu negara dengan banyak budaya, Indonesia terkenal dengan pesona kulinernya yang sangat beragam. Salah satunya ya cibai ini. Cibai sebenarnya jenis jajanan tradisional yang hampir keseluruhan komposisi bahan utamanya adalah aci kawung. Nah, sebagai tambahan cita rasa dibutuhkan racikan bumbu sederhana agar lebih nikmat saat disantap. Proses pembuatan jajanan tradisional ini terbilang sederhana dan mudah, di mana tepung aci kawung yang sudah dilarutkan dengan air dicampurkan bumbu yang sudah dihaluskan. Nah, supaya lebih mantap lagi, untuk isiannya ditambah suiran daging ayam. Oh ya anak negeri, tahapan pembuatan cibai ini sebenarnya mirip dengan proses pembuatan cireng yang juga menjadi jajanan khas dari Jawa Barat. Adonan yang sudah jadi selanjutnya dibentuk kemudian diberi isian. Terakhir tinggal proses penggorengan cibai. Cibainya teh udah jadi. Tuh, lihat dalamnya melebar pisan. Gitu Neng, udah jadi sekarang mah. Sekarang kita makan. Iya, Nanti kapan? dulu Bu Neng, nih. Kenapa? Ini kan udah ada cemilannya. Ya. Nih, nggak enak kalau nggak ada yang seger-seger. Ya. Kita bikin es doyobot yang seger-segernya.
Ayo Neng. Ayo bikin. Ini dia bahan-bahan untuk membuat es goyobot. Ya, es goyobot yang terkenal akan kesegarannya merupakan minuman khas Sunda yang berasal dari Garut, Jawa Barat. Uniknya, es goyobot bisa dicampur dengan bermacam-macam bahan. Campurkan aci kawung dengan terigu, tambahkan air, panaskan menggunakan api kecil, lalu aduk-aduk hingga sedikit mengental. Lalu tinggal cetak deh adonan goyobotnya. Anak negeri, asal-usul es goyobot ini memiliki banyak versi. Salah satunya adalah es goyobot dibuat atas dasar pengaruh kehadiran orang Belanda di Nusantara. Goyobot dipercaya berasal dari bahasa Belanda yang memiliki makna basah kuyup. Nah, goyobot buatan Abdi kali ini memang spesial. Wadahnya menggunakan buah kelapa muda. Masukkan es batu, kemudian goyobot dan masukkan bahan-bahan lainnya seperti santan, susu cair, potongan roti, dan juga biji selasi. Es goyobot aci kawung dan juga cibay siap untuk disantap. Ini dia nih, cibay sama es goyobotnya udah jadi. Ini mah perpaduan yang lengkap, ada cemilan, ada kesegarannya. Hayu Neng, Bu, sekarang mau kita dimakan. Nih, cibaynya dulu nih. Tak hanya enak, cibay yang berbahan dasar aci kawung ternyata juga cukup menyehatkan loh. Nyatanya, masyarakat terutama di daerah Selaawi Kabupaten Garut ini percaya mengkonsumsi aci kawung baik untuk kesehatan pencernaan tubuh. Salah satunya mengobati diare. Ini yang namanya perpaduan antara cemilan dengan kesegaran es goyobot. Enak pisan, raus pisan. Nih rasa cibaynya. Luarnya crispy, dalamnya lembut. Tuh, acinya teh ngacai, ngaranna ge cibay. Aci ngacainya lembut, rasa sayurannya terasa pisan. Terus nih, setelah cemilan langsung makan atau minum es goyobot. Kanu makan wae arangga mah. Rasa goyobotnya nih seger banget, lembut banget. Pokoknya perpaduan segala aya, apalagi ada kelapanya ini bisa dikerik langsung. Terus Neng, terus Bu. Leras pisan. Raos pisan. Oh, nya. Sekarang waktunya Abdi bantu Uwa mencari ikan di situ Cangkuang. Nah, situ yang berada di Kampung Lolohan, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut ini telah menjadi destinasi wisata yang cukup digemari masyarakat. Selain menjadi tempat wisata, situ Cangkuang juga menjadi sumber penghidupan bagi sejumlah nelayan yang mendiami desa di sekitar situ. Abdi dan Uwa mencari ikan dengan cara mengecerik atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan menjaring. Wah, lihat nggak dapet ternyata ikannya. Si bapak mah tadi dapat langsung gede, tapi ikan sapu. Nah, jadi kalau ngecerik di situ itu tidak segampang ngecerik di pinggir, karena merakitnya itu goyang-goyang. Jadi harus perlu keseimbangan yang benar biar kita nyatanya nggak jatuh. Terus Pak, yuk ku bapak deh ya Pak. Ya, menjaring ikan memang tidak mudah kalau tak terbiasa. Teknik ini disebut juga jaring lempar. Saat dilempar, jaring harus benar-benar terbuka secara maksimal. Dan ikan akan mudah terperangkap oleh jaring. Akhirnya, setelah beberapa kali lemparan, jaring yang Abdi lempar akhirnya membuahkan hasil. Ikan berhasil kita dapatkan. Nih, ini dia nih, arangatnya dapat ikan jair atau ikan nila. Jadi banyaknya ikan di sini teh ikan jairnya banyak. Terus ada ikan sapu lagi. Selain ikan nila, ada naon lauk dia naon deh Pak? Delek. Ikan delek juga ada. Tapi si bapak hari ini banyaknya ngambil ikannya itu ikan jair atau ikan nila. Ayo Pak, orang sanakan nih Pak. Daripada agung dia. Oh ya anak negeri, di situ Cangkuang ini memang terdapat beberapa jenis ikan. Tapi paling banyak ya ikan nila seperti ini. Tapi tahukah kalian, ikan nila berasal dari Sungai Nil, yaitu sungai di benua Afrika yang mengalir dari Uganda dan Sudan, lalu bermuara di Mesir.
Ikan nila mulai masuk di Indonesia sekitar tahun 1969. Melalui berbagai rekayasa untuk mendapatkan nila dengan jenis yang terbaik. Pak, pengali tuh, kengeng deui ah. Leno Agung, Pak. Oh, sok sana ke Leno Agung kenapa, Pak? Oh, kade. Oh, Pak, kengeng. Kurang ngalah kabelah ditu soknya. Hah? Oh, aduh lah gitu. Tapi nyobian ka ditunya. Pak. Kala, Pak. Yuk tahan, Pak. Tahan, Pak. Ya, basah deh. Tapi nggak apa-apa, untung saja udah dapat banyak ikannya. Jair goreng amis hasem, itu dia yang mau Rangga masak bareng Neng siapa? Neng Asya, sarang Ibu Keken. Udahlah sekarang mah tinggal langsung masak nih. Ini dia nih prosesnya. Ayo Bu. Ayo. Ini dia semua bahan untuk membuat ikan nila goreng asam manisnya anak negeri. Sementara Abdi potong dan bersihkan ikan nilanya, kita serahkan saja soal bumbu dan bahan pelengkapnya ke Ibu dan juga Neng Asya yang cantik jelita ini. Duh, Neng, Abdi jadi tambah semangat pokoknya mah. Apalagi masak sambil dengar Neng Asya bersenandung. Serasa dunia milik kita berdua. Nah, anak negeri, sebagai salah satu negara dengan banyak budaya, Indonesia terkenal dengan pesona kulinernya yang sangat beragam. Secara umum, masakan Indonesia terdiri dari berbagai macam rempah yang tumbuh subur di tanah air tercinta kita ini. Jadi jangan lupa bersyukur ya. Setelah ikan selesai dipotong dan diberi perasan jeruk lemon untuk menghilangkan bau amis ikannya, barulah ikan nila siap untuk digoreng. Proses ini tak membutuhkan waktu lama kok. Cukup menggorengnya sampai berubah warna menjadi kecoklatan. Lalu angkat. Selanjutnya, tumis bumbu sampai harum. Lalu masukkan ikan nila gorengnya ke dalam bumbu tumis. Aduk-aduk sampai ikan terlumuri bumbu hingga merata. Harumnya. Dari wangi bumbunya saja sudah bisa terbayang kelezatannya. Jadi tambah gak sabar nih. Iya, goreng jair amis hasem. Tos rengse, Bah, udah jadi. Sekarang kita tuang, Bah. So, abdi helawenya. Ya udah sudah rapat sama tulang tongol. Anak negeri, masakan ini benar-benar enak. Tak ada bau amis khas ikan dan juga cita rasanya itu loh bisa membuat nafsu makan kita semakin meningkat. Abah, Ya. Abah kan punya jantung. Abah kan udah tua. Ya. Nih, Abah kalau makan ikan nila atau ikan jair itu kaya akan omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung, Bah. Makanya Abah harus banyak-banyak makan ikan nila. Terus rasa ikannya waktu digigit dagingnya lembut, tapi waktu dimakan itu kriuk pisan. Intinya mah apa atuh, Bah? Raos pisan. Ayo terusin, Bah. Ada semangka, ada juga ikan. Sekarang teh Arangga mau bikin lauk gogo samangka. Penasaran kan rasa dan bentuknya teh seperti apa? Ayo Bu Neng, sekarang mau kita masak. Eyang, siapa Eyang? Iya. Ayo atuh ya. Rongkan Eyang. Siap buat ribuan produk menarik diskonnya jor-joran? Serbu diskon jam 2 siang. Buka Tokopedia sekarang. Sekarang! Ini dia bumbu rempah khas Indonesia yang bisa membuat masakan semakin nikmat. Kita bagi tugas supaya masakan cepat selesai ya. Pertama-tama potong semangka, lalu kerok isi semangkanya. Potong dadu daging buah semangkanya untuk dijadikan bahan isian anak negeri. Kalau soal bahan dan bumbunya,
kita serahkan saja sama Ibu dan Neng Meli. Dijamin enak. Semua bahan dan bumbu irisnya sudah siap nih anak negeri. Sekarang Abdi mau bungkus ikannya menggunakan daun pisang. Letakkan ikan di atas daun, lalu taburi dengan bumbu iris seperti cabai, bawang putih dan merah, kunyit, daun bawang, dan juga daging buah semangkanya. Tak perlu tambahkan air anak negeri karena sudah menggunakan daging buah semangka, di mana daging buah semangka memiliki kandungan air sekitar 90%. Setelah dibungkus daun pisang, lalu masukkan ke dalam kulit buah semangkanya. Kemudian dibakar deh. Daun pisang sendiri dapat menambah selera makan karena memiliki kandungan lilin yang menguap saat bahan makanan diletakkan. Nah, kandungan lilin inilah yang membuat makanan menjadi semakin enak. Selain itu, daun pisang menjadi bahan food grade yang mengandung polifenol, sehingga baik sebagai antioksidan yang mampu mencegah kanker, penyakit jantung, hingga Alzheimer. Akhirnya nih Bu, Neng, Eyang, lauk gogo samangkanya teh udah jadi. Sekarang mah tinggal apa tuh? Mamam ngaraosan nih. Bentuknya unik tapi rasanya nggak tahu nih. Karena Arangga belum pernah coba. Ayo sekarang mah makanya kita cobain. Malah kita tak aya senoknya. Awios da urang Sunda makan raos keneh. Dicomot we nya. Wah, wah, wah. Ini sih terlalu enak. Bumbunya meresap sempurna dan daun pisang sebagai alas memasaknya bisa membuat daging ikan menjadi lebih nikmat dengan aroma yang khas. Pokoknya soal rasa nggak usah ragu lagi deh. Aneka masakan khas Nusantara memang sudah terkenal akan kelezatannya. Anak negeri di rumah pasti pada ngiler kan? Bener. Kalau ikan digoreng rasanya kriuk. Kalau ini dimasukin ke semangka, rasanya benar-benar lembut. Dari mulai kulit sampai dagingnya. Terus nih ada rasa asin, manis, pokoknya mah rasanya campur aduk. Rame, kata Eyang mah. Leres Yang? Rasanya Rame pisan. Segala ada rasa di sini, gurih, manis, asem. Wah, pokoknya mah segala aya, raos pisan intinya mah. Hayu Yang, tuangnya Yang. Iya nyanenya, tangkala. Urang alat tuh kayaknya. Ya manggu. Kita serada jangkung sama durian teh, Neng. Ala, aduh. Oke gini. Neng asli na ieu mana? Aduh. Aduh ayah aku Atuh da teh hanya nak durian demi Neng, aduh. Tapi hese gini teh, Neng. Aduh abah kakak gebis. Usaha deui teh. Nya sok sobian deui. Nuju naon Jang? Iya, Neng. Kang. Hayung duren tapi gini hese Aku Neng. ieu mah da jangkung, itu ayam pelit itu pendek tuh. Teuing hayong mah Gitu Kang lamun asak hayu geura. Hayu pendek itu jeung jangkung. Hayu Neng ah. Sok demi cinta si Neng hayu. Si Akang mah. Wah, ini sih yang dinamakan pucuk dicinta ulam pun tiba. Oh ya anak negeri, perkenalkan ini dia Kang Ayat, salah satu petani durian yang ada di Kabupaten Garut. Oh, itu tes Kata copot. ngeureut ye peso Aduh, aja. salah Kang. Buduna ku ieu nya. Nya ke peso. Bedana naon Kang? Nah, suarana we ngeureut. Nyaringnya. Sakitu. Oh. Wah. Menikah sengit sia Neng. Jeung Neng oge sengit tas nuren ieu mah. Terus urang ala wae teh Kang. Alah. Lihatlah anak negeri, sungguh beruntungnya Abdi berada di tengah-tengah kebun durian Kang Ayat. Harum semerbak, benar-benar menusuk hidung Abdi nih anak negeri. Gimana tidak? Kebun durian yang memiliki luas sekitar 20 hektar ini terdapat puluhan ribu pohon durian dengan berbagai macam jenis durian seperti durian montong, musangking bawor, bangkok matahari, dan juga kane.
Nah, kalau yang sedang aku petik ini adalah durian jenis montong. Durian asal negeri Gajah Putih ini merupakan salah satu jenis durian yang paling banyak disukai oleh para pecinta durian. Karena memiliki daging durian yang tebal, selain itu juga karena rasanya yang manis dan sedikit pahit. Memiliki julukan sebagai kampung durian, kebun milik Kang Ayat ini dapat menghasilkan kurang lebih ratusan bahkan ribuan buah durian dalam sekali panen raya. Ini rasa duriannya meni kareut pisan. Kalau kareut itu Indonesianya teh meni manis, terus dagingnya bener-bener tebal, bisa lihat tuh. Biasanya durian-durian yang di pinggir jalan dagingnya mah sedikit, hari bijinya gede. Lihat ini dagingnya kuat tebal gini. Kemana? Enak. Enaknya. Meniraos pisan anak negeri. Sungguh beruntung Abdi hari ini. Makasih ya Kang. Berkat Kang Ayat, Abdi jadi bisa membuat Neng Meli tersenyum bahagia karena sudah berhasil menikmati buah duriannya. Karena sudah cukup banyak buah durian yang kami petik, sekarang waktunya untuk membawa pulang. Duh, Angga meniliur kieu. Ayo Neng Meli ti mana wae. Alangkah ti tadi di dia sareng si ibu bade masak. Ya atuh bakatu enak, jadi we abi teh hilap. Si Neng Neneng, matakna meskipun durian itu enak, jangan berlebihan. Suatu hal yang berlebihan itu tidak baik. Pas ayeuna mah ka dieu bantosan masak ka dieu sareng si ibu. Sok ka dieu ke durianna. Anak negeri, seperti yang Abdi bilang tadi, buah durian yang kami dapatkan cukup banyak. Nah, biar tidak bosan, maka Abdi dan Ibu sengaja mau buat kue bolu lumer dengan bahan dasar durian. Selain buah durian, ini dia bahan-bahan lainnya. Tenang, biar kue cepat selesai pembuatannya. Kami sudah atur tugas masing-masing kok. Tugas Abdi tentu saja paling berat. Berat untuk menahan nafsu agar tidak banyak makanin duriannya. Ya, belah durian untuk diambil daging buahnya saja. Selanjutnya kocok telur untuk membuat adonannya. Hal terpenting saat membuat kue lumer ini adalah saat membuat adonannya. Karena kualitas adonan akan sangat menentukan rasa dan juga tekstur kuenya nanti anak negeri. Setelah adonan dirasa jadi, langkah selanjutnya adalah pemberian pewarna makanan agar kue jadi lebih menarik dan dapat meningkatkan nafsu makan. Sip, sekarang tinggal masukkan adonan ke dalam kulit buah duriannya ya. Oh ya anak negeri, tahukah kalian, meski kue bolu populer dan banyak disukai masyarakat Indonesia, ternyata kue yang satu ini bukan berasal dari Indonesia loh. Istilah bolu berasal dari bahasa Portugis, yaitu bolo, yang sama dengan cake dalam bahasa Inggris. Jika semua adonan sudah diisikan ke dalam kulit durian, sekarang waktunya untuk mengukus. Waktu pengukusannya pun tidak lama anak negeri, hanya membutuhkan 30 hingga 40 menit saja. Ini dia nih bolu duren lumer. Udah jadi nih, lihat tuh kuat kalumer gini. Ayo Bu, enak orang tuang Bu, sok Bu potong. Neng, ayo Neng. Selain enak, mengkonsumsi buah durian dengan benar ternyata juga menyehatkan loh. Buah yang terkenal akan julukan The King of Fruits ini kaya akan nutrisi, vitamin, dan juga mineral yang sangat baik untuk kesehatan pencernaan hingga dapat mengobati penyakit jantung. Aduh, iya bolu duren teh bener-bener enak pisan. Bolunya teh lembut, rasa durennya teh bener-bener terasa nih sama si bolunya teh.